Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam Subade. Halo rekan-rekan semua, bagaimana puasanya hari ini sampai sekarang? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini Subade ingin membahas, menganalisa, menyimpulkan dan memberikan saran atau solusi dari sudut pandang Subade nih tentang data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang cukup urgen dan viral ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tercinta. Dalam podcast ini tentu Subade harus mencari informasi dan data-data yang valid sehingga apa yang disampaikan nantinya tidak mengada-ada dan mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Intinya podcast ini terdapat informasi fakta yaitu secara data maupun di lapangan dan ada informasi opini atau sudut pandang dari Subade sendiri. Serta ini semua merupakan salah satu kampanye Subade dalam narasi-narasi positif yang harus ditebarkan ke masyarakat pada kondisi COVID-19 yang sedang kita lawan saat ini. Baik, kita mulai dulu dari listrik deh. Nah, per tanggal 31 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi memberikan arahan pers secara virtual yang disampaikan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Isinya tentang pemerintah memutuskan untuk menggratiskan biaya listrik 100% untuk pelanggan R1 dan R1T untuk daya 450 PA dan diskon 50% untuk R1 dan R1T untuk daya 900 PA. Ini dimulai dari bulan April, Mei, Juni, jadi 3 bulan. Subsidi ini diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kemensos RI. Oke, di sini Subade akan menjelaskan kode-kode R tadi ya, apa kode R1T segala macam. Jadi R di sini merupakan kode untuk pelanggan listrik rumah tangga. Kalau M itu rumah tangga mampu, kemudian B itu adalah untuk bisnis dan I itu adalah industri. Jadi bagi yang mempunyai kode R masih gratis, tapi kalau sudah RM itu tidak akan gratis. Nah, kalau R1 saja berarti dia merupakan pasca bayar. Biasanya dipakai dulu baru dibayar berapa pemakaian, maka bulan berikutnya itu akan dibayar sekian. Sedangkan untuk R1T di sini ada T-nya berarti prabayar atau token. Jadi dia harus beli token dulu agar bisa menggunakan listrik. Paham ya untuk yang kode-kodenya. Nanti ada B1 dan I1 juga. Nah, sama kalau B1 ini merupakan bisnis skala kecil dan I1 nanti adalah industri skala kecil. Oke, kita tidak akan membahas mekanisme terlalu dalam. Berikutnya nih tentang bansos, yaitu lebih mengarah kepada desa, BLT dana desa. Sebenarnya sudah hampir 2 mingguan isu dan kabar ini bergejolak terutama di tempat tinggalnya Subade ya. Dikatakan bahwa penggunaan dana desa pada COVID-19 yang awalnya hanya boleh fisik saja ini berubah karena dari informasi peraturan Kemendes mengatakan bahwa dana desa hanya boleh digunakan fisik saja di kondisi ini. Tapi ada peraturan dari Kemendagri mengatakan bahwa boleh digunakan yang lain selain fisik. Nah, ini ada 2 peraturan yang bentrok, tapi setelah mendapat informasi lebih lanjut ternyata dari Kemendes mengalah dan akhirnya mengikuti. Jadi yang awalnya hanya boleh fisik maka berubah boleh untuk sembako dan atau BLT kepada masyarakat desa. Jadi desa ini diminta untuk mendata keluarga-keluarga yang berhak menerima BLT. Kemudian didata deh oleh masing-masing RT. Serap dapat datanya oleh masing-masing RT. Namun ternyata data penerima BLT ini dibatasi atau diberikan kota per desa oleh pemerintah kabupaten yang berdasarkan kepada DTKS Kemensos RI tadi. Kembali ya. Sehingga terjadi tumpang tindih nih antara data dari RT dengan data DTKS dari Kemensos RI. Ini terjadi ketidaksinkronisasi yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Karena data RT ialah data real time atau update terbaru, sedangkan DTKS merupakan data yang sudah lama atau belum diupdate kala itu. Ada kasus begini, terdapat keluarga penerima manfaat yang salah sasaran atau boleh dikatakan keluarganya sudah mampu. Atau sebaliknya, seharusnya ia merupakan keluarga penerima manfaat yang kemudian tidak terdata di DTKS. Hal ini menjadi polemik di desa, terutama untuk kepala desa dan perangkat desa. Dari 2 kejadian ini atau informasi ini, yakni tentang listrik gratis dan BLT desa, semuanya berdasarkan DTKS. Sebenarnya apa sih DTKS itu? Dan bagaimana cara mengetahuinya gitu kan? Nah, Subade ini kepo, kemudian Subade browsing di website kemensos.go.id dan akhirnya mendapatkan keputusan Kementerian Sosial nomor 133/HUK
HUK-2019 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019 oleh Bapak Juliari Peter Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Tapi ada juga nih keputusan Menteri Sosial terbaru yaitu nomor 19/HUK-2020 tentang DTKS tahun 2020. Di sini Subadek sudah berusaha mencari tapi belum mendapatkan salinan isian Kepmensos tersebut. Jadi sementara pakai data yang 133 dulu ya. Dikatakan di 133 tadi bahwa DTKS dirincikan by name by address dan dapat diunduh yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos di situsnya yaitu pusdatin.kemsos.go.id. Namun juga disebutkan dalam penggunaannya harus mengajukan permohonan agar data lengkapnya bisa diberikan serta melaporkan hasil penggunaan datanya. Subadek berpikir sih ini bisa diakses oleh pejabat atau petinggi daerah ya, contohnya di gubernur deh di masing-masing provinsi. Kemudian dari informasi yang Subadek dapatkan, akhirnya Subadek kembali mencari informasi. Dapat nih, pertama, situs Kemensos RI hanya menampilkan jumlah angka saja sampai tingkat kecamatan dengan kelas-kelasnya. Angka ini tidak menunjukkan rincian by name by address sesuai peraturan tadi. Jadi skip ya, tidak bisa. Berikutnya, ternyata Kalbar ada data tersebut yang bisa diakses di data.kalbarprof.go.id/dataset. Tapi di sana hanya diberikan DTKS dari Kabupaten Melawi saja. Subadek akses ini per tanggal 4 Mei 2020 pukul 11.36 waktu Indonesia bagian Barat. Ada data lain sebenarnya tentang penyaluran beras di masing-masing kabupaten, tapi keduanya hanya berupa angka, bukan by name by address. Oke, sedikit frustasi sebenarnya Subadek di sini. Namun ada sedikit yang membuat Subadek tertarik di situsnya Provinsi Jawa Tengah, yakni cari bdt.dinsos.jatengprof.go.id/public/dashboard. Kita bisa mencari apakah data keluarga kita masuk dalam DTKS berdasarkan NIK, nomor KK, nama, hingga alamat. Alamat ini dari kabupaten, kecamatan, atau kelurahan sampai ke desa gitu. Khusus warga Jawa Tengah. Terdapat bagian rekapitulasinya, bahkan peta sebarannya juga ditampilkan di web tersebut. Wah, ini sebuah informasi publik yang sangat membantu kita sebagai warga biasa saja dan mungkin akan sangat membantu pemerintah kabupaten hingga desa untuk mengkontrol bersama gitu ya. Dari uraian panjang di atas, Subadek menjadi bertanya-tanya nih tentang DTKS. Pertama, kapan update DTKS sehingga menjadi patokan di COVID-19? Kedua, bagaimana kita mengetahui updatean DTKS tersebut yang kita orang awam hanya dapat angka-angkanya saja? Bahkan untuk sampai ke desa saya sangat sulit mengakses data tersebut. Mungkin ini Kades dan perangkat desa juga akan kebingungan kalau mereka tidak mendata sendiri melalui RT yang mana datanya real time dan update terbaru. Kemudian yang ketiga, apakah DTKS yang by name by address sudah didapatkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat khususnya, pemerintah kabupaten Sambas, bahkan pemerintah desa Kartiasa? Ini menarik karena jika mendapatkan data tersebut tentu sangat mudah untuk memverifikasi atau memvalidasi penerima manfaat mana saja yang layak untuk menerima sehingga ini menjadi tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, apakah DTKS by name by address boleh untuk publik sebagai keterbukaan informasi publik? Karena Subadek merasa kita mempunyai hak untuk informasi-informasi demikian sehingga ada kontrol bersama oleh kita. Karena begini ya, DTKS ini kan sangat urgent di kondisi begini. Tadi ketika informasi listrik gratis, nah patokan PLN dalam memberikan gratis atau tidaknya pelanggan listrik yang mengacu kepada DTKS Kemensos RI tentu sangat mempermudah ya satu pintu data gitu. Subadek sebenarnya setuju dengan ini. Tapi di lapangan yang Subadek temukan dan alami ini berbeda. Ada pelanggan PLN yang R1 450 PA tidak mendapatkan subsidi gratis listrik. Ini tidak terjadi hanya ke satu warga saja ya, tapi banyak sebenarnya bro. Kembali menjadi sasaran ialah petugas atau tempat usaha pembayaran listrik di desa yang kebetulan orang tua Subadek sendiri di situ. Subadek ya hanya bisa menjawab subsidinya berdasarkan DTKS Pak Bu, demikian Subadek mengatakan. Bagi sebagian orang tidak terlalu mempermasalahkan, tapi ada yang kritis. DTKS dapat dari mana? Dan mempertanyakan mereka kenapa tidak masuk di DTKS yang kondisi keluarganya sebenarnya layak masuk di DTKS. Begitu juga ada pelanggan listrik nih yang kondisi keluarganya sebenarnya tergolong mampu ya, tapi masih mendapat subsidi gratis 100% dikarenakan ia masih tergolong R1 450 PA. Nah, kondisi ini sangat riskan, tidak tepat sasaran sebenarnya dan sangat membingungkan bagi masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Asli
Asli bro. Untuk itu Subade akan memberikan saran kepada pemerintah nih agar kondisi seperti ini tidak berlanjut di data-data lainnya. Pertama, saran Subade, semua data harus satu pintu, satu data, big data. Kedua, berikan kemudahan warga untuk dapat mengakses data-data tadi sehingga mempermudah dan mempercepat penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Ketiga, dalam penyajian akses data tersebut diperlukan kerjasama yang baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa, atau sebaliknya dari desa hingga ke pusat. Keempat, berdayakan pemuda-pemuda milenial yang mahir dan ahli di bidang teknologi, pemrograman, pembuatan aplikasi dan atau web design gitu ya, sehingga akan membantu pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena ini teknologi dan ini baru, orang-orang zaman old bakalan tidak akan paham dengan kondisi ini, sudah dipastikan. Dan yang terakhir, kelima, setiap orang wajib memberikan informasi positif dalam tanda petik narasi positif, baik secara offline lewat rapat, komunikasi, sosialisasi ke masyarakat segala macam, maupun secara online yaitu penggunaan media sosial. Baiklah, demikian podcast yang kali ini dapat Subade sampaikan tentang DTKS ya. Semoga rekan-rekan mendapatkan informasi tambahan dan mari kita berdiskusi bersama. Tulis di kolom komentar apabila ada masukan, kritikan, sanggahan, saran, pertanyaan atau lain sebagainya tentang DTKS atau tentang pandangan Subade ini. Semoga kita dapat melewati masa-masa seperti ini dan tidak terjadi lagi kesalahpahaman atau ketidaksinkronisasi data, baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa. Dan kita sebagai pemuda wajib untuk berpartisipasi dalam kemajuan negara tercinta ini. Terima kasih, semangat pagi dan salam Subade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.